wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Anak-anak, kali ini kita akan belajar menyajikan data teks prosedur dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, isi secara lisan dan tulis. Baiklah, kita akan mengingat kembali apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk mencapai suatu tujuan. Sekarang kita mengingat kembali struktur teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, bahan, alat, atau perlengkapan. Yang ketiga, langkah-langkah. Dan yang keempat, penutup. Untuk penutup dalam teks prosedur boleh ada ataupun tidak. Jenis-jenis teks prosedur ada 3. Yang pertama, prosedur membuat sesuatu. Yang kedua, prosedur melakukan sesuatu. Teks prosedur yang ketiga yaitu prosedur memainkan atau menggunakan sesuatu. Baiklah anak-anak, berikut ini silahkan kalian simak contoh teks prosedur beserta strukturnya. Contoh teks prosedur cara membuat getuk lindri. Struktur yang pertama yaitu tujuan, berisi pengenalan makanan tradisional getuk lindri yang berasal dari Jawa Tengah. Struktur yang kedua yaitu bahan, berisi bahan-bahan yang digunakan untuk membuat getuk lindri. Struktur yang ketiga yaitu langkah-langkah, berisi langkah-langkah pembuatan getuk lindri. Struktur yang keempat yaitu penutup. Jadi dalam menyusun teks prosedur strukturnya harus berurutan. Berikut ini contoh kesesuaian isi dengan unsur kebahasaan teks prosedur. Yang pertama menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Contoh pada kata kupaslah. Yang kedua menggunakan kriteria atau batasan. Contoh gula pasir sebanyak 300 gram. Yang ketiga menggunakan kata keterangan cara, alat, dan keterangan tujuan. Contoh pada kalimat haluskan singkong rebus dengan cara ditumbuk. Yang keempat menggunakan kalimat saran atau larangan. Contoh uleni dengan tangan agar tercampur rata. Yang kelima menggunakan kata hubung yang menunjukkan urutan kejadian. Contoh kata hubung lalu, kemudian, setelah itu, dan lain-lain. Jadi, dalam menyusun teks prosedur harus memperhatikan kesesuaian isi, struktur, dan unsur kebahasaan. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada materi pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.